Wilasari. Kalian bisa panggil saya sebutan dengan nama Elisa. Di kesempatan kali ini, aku akan membahas usaha salon Ambarwati Jurnal penyesuaian. Jadi kalian akan saya kasih tahu cara mengerjakan jurnal dari soal tersebut. Sebelum itu, aku di sini bukan berdiri sendiri. Aku di sini dengan teman-teman aku dan sekelompok yang lain. Aku akan memperkenalkan mereka. Saya Amani, di samping saya Latifatus Soleha. Saya Bella Julianti dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke. Jadi aku akan membahas soal dari nomor 1 dan 2 dulu. Pada tanggal 1 2018 bulan Maret, kode akun. Kalau kalian mau tahu kode akun itu pasti di setiap soal akan ada kode akun tersendiri. Jadi kode akunnya itu udah tercantum. Jadi kalian tinggal nulis saja di sini kode akunnya berapa. Dan soal pertama itu adalah Ambarwati memulai usaha salon dengan nama Salon Gembira Ria. Untuk Ambarwati menyisahkan uang pribadinya sejumlah 200 juta untuk modal usaha salon. Jadi itu termasuk kasnya, jadi ada 200 juta dan kreditnya itu 0. Dan soal kedua, dan nomor 1 yang kedua di kode 301 itu adalah modal. Dia mengeluarkan modal, jadi debitnya berkurang dan bertambahnya kredit, jadi 200.000. Dan di soal kedua itu ada dibeli dengan kredit dari toko Sinar Dunia, peralatan salon 50 juta ribu dan perlengkapan salon 10 juta ribu. Jadi seperti biasa kodenya dimasukin dulu. Peralatan di sini kode peralatannya itu adalah 111 dan dia debitnya jadi 50.000 dan kreditnya kosong. Dan terus tadi kan ada soal perlengkapan. Jadi perlengkapannya itu masuk kodenya seperti biasa 103 dan masuk di debit 10 juta, kreditnya kosong. Dari soal ketiga dia mempunyai utang, dimasukkan lagi kodenya seperti biasa, nama akun utang, dan dia karena utang jadi kredit 60.000 dan debitnya nggak ada. Dan di soal berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang namanya Amani. Silakan Mbak Amani. Baik, saya di sini akan melanjutkan dari Mbak Elisa soal nomor 3. Soalnya difakturkan untuk ditagih pekerjaan jasa salon pada grup musik sempurna sejumlah 25 juta rupiah. Pada tanggal 3, nama akun piutang. Piutang ini termasuk debit sejumlah 25 juta. Saya di sini akan melanjutkan soal dari Mbak Elisa. Soal nomor 3, difakturkan untuk ditagih pekerjaan jasa salon pada grup musik sempurna sejumlah 25 juta rupiah. Pada tanggal 3, nama akun piutang masuk di debit sebesar 25 juta rupiah, di kredit tidak ada. Yang kedua, masuk di pendapatan, yang debit tidak ada, yang kredit sejumlah 25 juta rupiah. Pada soal nomor 5, dibayar sewa ruangan untuk usaha salon perkas sebesar 15 juta. Pada tanggal 5, beban sewa sebesar 15 juta, ini termasuk di debit. Pada tanggal 5, di nama akun kas debit tidak ada, ini termasuk di kredit. Soalnya ini beban sewa termasuk utang, kredit ini utang sebesar 15 juta. Pada tanggal 10, diterima perkas pendapatan jasa salon sebesar 12 juta rupiah dari langganan yang dibayar tunai. Pada tanggal 10, kas masuk di debit, soalnya dibayar tunai sebesar 12 juta rupiah. Pendapatan ini termasuk kredit, termasuk utang sebesar 12 juta rupiah. Pada soal nomor 11, dibayar gaji karyawan sebesar 5.800.000 rupiah. Tanggal 11, beban gaji termasuk di debit sebesar 5.800.000. Kas tidak termasuk di debit,
Karena termasuk utang, berarti jumlahnya di kredit Rp5.800.000. Oke, baik, saya lempar ke Latifatus Soleha. Oke, saya akan melanjutkan soalnya Mani. Pada tanggal 15 Maret 2018, dibayar berkas utang pada toko Sinar Dunia sebesar Rp55 juta. Oke, berarti nama di sini termasuk utang. Utang ini kode akunnya yaitu 201. Terus berarti debitnya 55 juta, kreditnya nggak ada. Terus yang nomor 2, nama akunnya kas. Kode akunnya yaitu 101, termasuk di debit. Debitnya sebesar 19 juta, kreditnya tidak ada. Oke, pada tanggal 18 diterima berkas tagihan dari grup musik Sempurna sebesar 19 juta rupiah. Jadi nama akunnya di sini nama akunnya di sini kas. Kode akunnya 101, termasuk ke debit besar 19 juta, kreditnya tidak ada. Terus nama akun yang keduanya yaitu pendapatan. Kode akunnya 401, termasuk ke kredit, debitnya tidak ada. Terus pada tanggal 19 dibayar berkas biaya air, listrik, dan telepon sebesar 12 juta rupiah. Jadi di sini nama akunnya beban air listrik, kode akunnya 503, masuk ke debit 12 juta, berarti kreditnya tidak ada. Terus yang kedua termasuk nama akunnya kas, kode akunnya 101, masuk ke kredit, debitnya tidak ada. Pada tanggal 20 difakturkan untuk ditagih pendapatan salon pada grup musik Sempurna sebesar 30 juta rupiah. Jadi nama akunnya di sini piutang, kode akunnya 102, masuk ke debit sebesar 30 juta rupiah dan kreditnya tidak ada. Yang terakhir pada tanggal 20 yang keduanya itu masuk ke nama akun pendapatan, kode akunnya 401, masuk ke kredit sebesar 30 juta, debitnya tidak ada. Terus pada tanggal 22 dibeli tambahan peralatan kantor seharga 20 juta rupiah secara kredit dari toko Sinar Dunia. Berarti masuk ke nama akun peralatan, kode akunnya 111, masuk ke debit sebesar 20 juta, kreditnya tidak ada. Terus yang kedua, nama akunnya masuk ke utang, kode akunnya 201, masuk ke kredit sebesar 20 juta, debitnya tidak ada. Oke, soal selanjutnya akan dibaca oleh Bella Julianti. Baik, pada tanggal 25 Ambarwati mengambil uang tunai untuk kepentingan pribadinya sebesar 6 juta rupiah. Jadi di sini pada tanggal 25 kode akunnya 302 atas nama Prive. Jadi di sini Prive itu masuk nomor 302 dan ditulis 302, di sini debitnya 6 juta dan kreditnya tidak ada. Dan yang kedua pada tanggal 25 kode akunnya 11 yaitu kas, masuk kredit 6 juta. Setelah tanggal 25-26 diterima tunai hasil pendapatan jasa dari langganan tunai sebesar 18.500 rupiah. Di sini saya tulis kas pada kode akunnya 11, kasnya sebanyak 18.500 pada debit dan pada kreditnya tidak ada. Pada yang kedua kode akun 401 pendapatan itu sebanyak 18.500 rupiah. Dan pada tanggal 28 dibayar berkas biaya iklan pada Harian Media Indonesia sebanyak 480.000. Di sini saya tulis
Yang pertama pada kode akun 504 atas nama beban iklan, dan di sini debitnya sebanyak 480 dan kreditnya tidak ada. Pada yang kedua kode akunnya 11 dan nama akunnya kas. Saya tulis di sini debitnya tidak ada dan pada kredit Rp48.000. Pada soal yang terakhir, pada tanggal 31 diterima berkas pendapatan jasa salon dari langganan tunai sebanyak 13 juta rupiah. Di sini saya tulis pada kode akun nomor 11, di sini terdapat nama kas dan kas tersebut masuk ke dalam debit sebanyak 13 juta rupiah dan pada kreditnya tidak ada. Pada nomor 2 401, pada akun 401 atas nama akun pendapatan. Di sini debitnya tidak ada dan kreditnya 13 juta rupiah. Dan pada hasilnya kita jumlah semua debit yang di sini dan di sini, hasil semuanya seluruhnya 971.300 rupiah. Dan pada kreditnya saya jumlah dari kredit yang awal dari tanggal 1 sampai 31, hasilnya juga 971.300 juta rupiah. Dan hasil yang saya jumlahkan semua ini sudah balance atau sudah sama, dan saya Bella Julianti dikembalikan lagi kepada moderator. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan lagi. Yang dinamakan balance itu adalah semua keseluruhan dari semuanya itu harus sama. Apabila kalau kalian itu ada salah satu, maksudnya nomor aja salah, itu akan jumlahnya enggak sama, maksudnya enggak balance. Jadi dinamakan balance itu yang nanti dinamakan jurnal benar itu adalah debit dan kredit itu harus sama, jumlahnya harus benar-benar sama. Dan kalau cara masuk kode akun tadi saya sudah jelaskan, di buku pasti akan ada kode akun. Dari saya moderator sendiri, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah dari kata-kata saya ataupun teman saya besar-besar dari saya mohon maaf. Dan dari kami semua, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.